Halo guys, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ermila Brusendiri, mahasiswi Universitas Samudra, Prodi Agribisnis, Angkatan 19, dengan NIM 19030230. Baiklah, langsung saja. Pada video kita kali ini, saya akan membahas tentang analisis profil dan kelayakan usaha ternak pada itik pitalah. Apakah itik pitalah itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya bahwa itik pitalah merupakan jenis itik asli Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar di Desa Negeri Pitalah. Itik ini banyak dibudidayakan atau diternakkan guna diambil dagingnya dan telur yang memiliki kualitas baik. Kemampuan itik pitalah dalam memproduksi telur dan daya tahan yang tinggi dalam menaiki dan menuruni bukit untuk digembalakan pada sawah habis panen, menjadikan itik pitalah sangat disukai para peternak dan merupakan primadona di kalangan peternak itik dan para pelaku usaha kuliner masakan itik di Sumatera Barat. Penyebaran itik pitalah meliputi daerah Agam, Bukit Tinggi, 50 Kota, Payakumbuh, Jambi, dan daerah dataran tinggi Pulau Sumatera lainnya. Apakah keunggulan itik pitalah itu? Nah, keunggulan itik pitalah adalah tidak mengenal istilah afkir atau berhenti bereproduksi, seperti kebanyakan itik Jawa. Itik pitalah terkenal gesit dan mudah dipelihara, serta mampu beradaptasi di lingkungan baru dengan cepat. Status itik pitalah saat itu, populasi sangat berkurang dan sangat sulit sekali ditemui di daerah asalnya atau terancam punah. Itik pitalah kalah pamor dengan banyak itik Jawa yang terutama itik Mojosari yang dibawa ke Sumatera Barat sehingga menyebabkan itik pitalah semakin tersisihkan. Adapun sifat dari itik pitalah ini terbagi menjadi dua sifat, yaitu sifat kuantitatif di mana produksi telurnya sebanyak 180 butir, berat telur 65 hingga 70 gram, dengan presentasi karkas 68,54%, berat lemak 0,057. Kemampuan hidup dewasa 90%, puncak produksi umur 10 sampai 12 bulan, dan lama penetasan 27 hari. Adapun sifat kualitatifnya adalah kemampuan produksi baik, kemampuan hidup secara pembohong baik, daya adaptasi terhadap pakan terbatas baik, daya adaptasi terhadap cekaman panas baik, daya tahan terhadap penyakit baik, kemampuan adaptasi terhadap lingkungan juga baik. Adapun karakteristik itik pitalah berwarna. Itik pitalah jantan dilihat dari penoktifan. Umumnya, itik pitalah jantan, warna bagian kepala dan ekornya memiliki warna hitam dengan kemilau hijau. Dada dan punggung perut, paha berwarna abu-abu dengan kemilau coklat. Sam atau kaki berwarna oranye dan itik pitalah betina secara dominan memiliki pola warna belang jerami, yaitu suatu pola lurik antara coklat tua atau kehitaman dengan coklat muda lurik, coklat tua, atau kehitaman. Adapun analisis usahanya, yang pertama adalah biaya produksi usaha ternak itik. Biaya produksi merupakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan setiap peternak itik untuk memperoleh input produksi guna mendapatkan telur dan penjualan daging dari ternak itik. Adapun komponen-komponen biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak itik adalah biaya kandang, yaitu rata-rata biaya peternak
833.750, persentase 8,07. Yang kedua, biaya bibit dengan rata-rata biaya 2.018.567 dengan persentase 19,53. Dan yang ketiga, biaya pakan rata-rata biaya 5.805.997 dengan persentase 56,18. Yang keempat, biaya obat-obatan dengan rata-rata biaya 956.500 dengan persentase 9,26. Dan yang terakhir, biaya transportasi dengan rata-rata biaya 719.667 dengan persentase 6,96. Nah, sudah terlihat bahwasanya total keseluruhan rata-rata biaya per peternak adalah 10.334.480 dengan persentase 100%. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelayakan usaha ternak itik. Dari analisis usaha ternak itik, maka dapat dihitung kelayakan secara ekonomi dengan cara sebagai berikut, yaitu R per C ratio, di mana R per C ratio dapat dihitung secara matematika, yaitu R per C ratio sama dengan 44.577.500 per 10.334.500, dan hasil R per C rasionya sama dengan 4,31. Dan dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan peternak dalam usaha ternak itik maka memberikan penerimaan sebesar 4,31. Kelayakan usaha diketahui dengan membandingkan nilai R per C ratio dengan nilai konstanta, yakni 1. Suatu usaha dikatakan layak apabila nilai R per C ratio lebih besar dari 1 dan tidak layak apabila nilai R per rasio lebih kecil dari 1. Dengan nilai R per C rasio sebesar 4,31 lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi, usaha pemeliharaan ternak itik di Kecamatan Bandar Khalifah layak untuk diusahakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang BEP atau Break Even Point. Apakah BEP itu? Nah, BEP atau Break Even Point adalah suatu kondisi yang menggambarkan bahwa hasil usaha yang diperoleh sama dengan modal yang dikeluarkan. Dalam kondisi ini, usaha yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan, tetapi tidak mengalami kerugian, yang artinya itu impas suatu usaha. BEP terdiri dari dua jenis, yakni yang pertama, BEP produksi menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan agar usaha ternak tidak mengalami kerugian. Hal ini didapat dengan membandingkan total biaya rata-rata selama satu periode pemeliharaan dengan harga jual telur rata-rata. Harga jual telur itik rata-rata sebesar Rp1.157.000 per butir, sehingga secara matematika dapat ditulis BEP produksi sama dengan 10.334.500 per 1.157 dan menghasilkan BEP produksi 8.932 butir. Jenis BEP yang kedua yaitu BEP harga, menggambarkan harga terendah dari produk yang dihasilkan. Apabila harga di tingkat petani lebih rendah dari harga BEP, maka usaha tani akan mengalami kerugian. Hal ini didapat dengan membandingkan total biaya rata-rata selama satu periode pemeliharaan dengan jumlah telur rata-rata. Jumlah telur itik rata-rata sebanyak 35.713 butir, sehingga secara matematika dapat ditulis BEP harga sama dengan
10.334.500 per 35.713 menghasilkan BEP harga yaitu Rp289,4 per butir. Kelayakan usaha diketahui dengan membandingkan nilai BEP volume produksi dengan jumlah telur itik yang dihasilkan rata-rata selama satu periode pemeliharaan dan membandingkan nilai BEP harga produksi dengan harga jual telur itik rata-rata. Suatu usaha dikatakan layak apabila nilai produksi rata-rata lebih besar dari BEP produksi selama satu periode pemeliharaan dan nilai BEP harga lebih kecil dari harga jual telur itik rata-rata. Dari hasil perhitungan untuk BEP volume produksi didapat 8,932 butir telur itik. Ini lebih kecil dari jumlah yang dihasilkan sebanyak 35,713 butir telur. Hal ini menunjukkan peternak tidak mengalami kerugian dari usaha ternak itik bila hanya menjual telur sebanyak 89,32 butir telur itik. Dari hasil perhitungan BEP, harga produksi didapat nilai sebesar 289,4 butir. Ini lebih kecil dari harga jual telur itik rata-rata sebesar 1.157 per butir. Hal ini menunjukkan peternak tidak mengalami kerugian dari usaha ternak itik bila hanya menjual telur itik dengan harga 289,4 per butir. Maka dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi, usaha ternak itik petelur di Kecamatan Bandar Khalifah layak untuk diusahakan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa sistem pemeliharaan usaha ternak itik di daerah penelitian masih tergolong sederhana atau tradisional, dan rataan pendapatan bersih usaha ternak itik adalah sebesar 34.243.000 per peternak atau periode dalam 1 tahun. Serta usaha ternak itik di daerah penelitian layak dikembangkan secara ekonomis dengan nilai R per C rasio sama dengan 4,31, BEP volume 8,932 butir, dan BEP harga sama dengan 289,4 per butir.